warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumina minhum fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha. Allahumma aslih wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk di salah satu rumah-rumahnya. Dan sekali lagi, kalau rumah hadirin saja nggak bisa sembarang orang masuk dan duduk, mungkinkah kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini tanpa izin, tanpa hidayah, dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak di antara hadirin sekalian yang orang bisa masuk rumahnya suka-suka hatinya aja, gitu? Tiba-tiba keluar kamar, di ruang tamu ada orang gitu. Terus dia yang lebih ramah, ada lo gitu loh. Apa kabar? Kan kita bingung ya, kan rumah gua kok dia bisa masuk. Itu rumah kita, yang bukan siapa-siapa, yang makhluk yang hina. Lalu bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pernahkah kita merenungkan hal tersebut ketika kita datang ke masjid, di masjid ini atau masjid yang lain? Pernahkah kita merenungkan dan tafakkur gitu bahwa masuknya kita ke masjid itu artinya masuknya kita ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak mungkin tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mungkin tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti ada orang di luar sana yang lebih kaya dari kita, lebih sukses secara dunia dari kita, tapi nggak pernah bisa menginjakan kakinya ke masjid. Kesannya, kalau kita melihat, selalu terfokus pada hal-hal yang zahir, kesannya karena dia nggak ada waktu. Kesannya alasan dia nggak datang ke masjid karena dia sibuk. Kesannya karena dia banyak urusan. Tapi sadarkah kita kalau kita renungkan, alasan utama dia tidak menginjakan kakinya ke masjid karena Allah tidak berikan taufik dan Allah tidak izinkan dia menginjakan kaki di rumahnya. Bukankah ini tentang hidayah? Bukankah ini tentang pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan siapa di antara kita
ketika bisa masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa sholat 2 rakaat, bisa sholat berjamaah, maka dia keluar dari masjid itu dengan rasa bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah izinkan saya masuk. Dan gak usah jauh-jauh, makanya gak usah lihat orang. Rumah kita aja, kita gak akan biarkan setiap orang bisa masuk seenaknya. Padahal kita bukan siapa-siapa. Dan kita tahu bersama semakin tinggi kedudukan, maka semakin sulit masuk ke rumahnya. Semakin butuh izin dari pemilik rumah tersebut. Jadi hadirin sekalian, seringkali itu kita tuh kurang bersyukur karena kurang tafakkur, kurang duduk sejenak lalu memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengapa seorang fans itu bisa meneteskan air mata ketika diizinkan masuk sama idolnya, sama sosok yang dia idolakan, tapi kita selama ini bolak-balik diberikan akses ke masjid Allah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Itu kan karena kita kurang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang beriman itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang dalam akhir-akhir surat Ali Imran, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring. Dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dia pikirkan apa yang dia hadapi, apa yang dia alami dalam sebuah hari. Itu baru masuk ke rumah Allah. Kita ini udah dikasih izin oleh Allah masuk ke rumahnya, lalu diberikan suguhan yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Kalau kita berkunjung ke banyak pihak, secara umum kita dijamu dengan makanan, minuman yang 4 jam berikutnya lapar lagi kita hadirin. Dan udah gak ada rasanya. Dan sering bisa jadi itu nggak sehat. Tapi ketika Allah berikan kita hidayah dan taufik bisa duduk di rumahnya, lalu Allah kasih suguhan berupa ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Imam Syafi'i, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin berhasil di dunia, dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, dia harus punya ilmu. Oleh karena itu, ini bukan sekedar hadir di kajian, apalagi kajian rutin, tapi ini tentang bagaimana seorang hamba harus punya rasa diterima oleh Rabb-Nya, disayang oleh Rabb-Nya, diberikan kesempatan oleh Rabb-Nya. Nabi SAW bersabda, man kana yuridu, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka yufaqihu fid din. Maka Allah akan buat dia memahami dan mengamalkan agamanya. Jadi ketika kita datang ke majelis seperti ini, yang harus kita renungkan adalah
Loh Allah ingin saya baik gitu loh. Allah ingin kebaikan buat saya. Man yuridillahu bi khairan. Allah ingin kebaikan buat saya. Ini bukan tentang datang terus kena macet di jalan terus capek. Gimana sih perasaan hadirin misalnya kita tinggal di sebuah daerah lalu kita datang ke kantor wali kota atau kantor gubernur misalnya kepala daerah di sana dengan perasaan bahwa Pak Gubernur ingin kebaikan buat saya. Pak Gubernur mikirin saya. Itu kan terharu hadirin. Nah kok sama manusia bisa kita demikian? Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Rabbul Alamin. Ini bukan sekedar datang ke kajian, tapi ini makna yang sangat dalam. Dan seringkali kajian rutin itu kehilangan ruh seperti ini. Karena rutin kan. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Udah nggak sensitif lagi. Seringnya berinteraksi itu membunuh rasa. Seringnya berinteraksi itu membunuh ruh. Biasa. Nah inilah yang harus disegarkan terus. Dan memang susah. Makanya ketika para ulama mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten pada satu titik, pada sebuah kebaikan, maka dia akan tumbuh. Dan kunci kebaikan adalah rutinitas. Al khairu adah, kata Nabi SAW, bahwa kebaikan adalah rutinitas. Dan di waktu yang sama kita melihat bahwa kenyataan di lapangan orang sukses itu mayoritas atau minoritas hadirin. Nah, ini hidup udah berapa bulan hadirin? Nah, orang yang punya pengalaman hidup di lapangan, di masyarakat, orang sukses itu mayoritas atau minoritas? Minoritas, di semua bidang minoritas. Nah ini kan pesan bagi kita, menjaga rutinitas itu susah. Kalau gampang, orang sukses mayoritas. Karena kebaikan itu rutinitas. Anda bisa merutinkan kebaikan, Anda berhasil. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Kenyataannya nggak segampang itu. Memang karena rutinitas itu menjemukan. Lalu gampang membuat kita hambar. Mudah sekali membuat kita kehilangan rasa. Beda kalau sebuah event tertentu gitu loh. Padahal yang ngerubah itu rutinitas. Nah ini yang harus kita terus jaga dan harus terus kita segarkan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sayang loh sama kita. Dengan segala kelucuan kita. Lucu gak sih hadirin? Lucu kan, apalagi kalau kita sedikit menoleh ke masa lalu kita. Ya Allah, aku ini lucu banget dulu. Tapi kok alih-alih diazab, justru Allah kasih hidayah hadirin. Harusnya pantasnya itu, kayaknya aku lebih pantas dicincang lah Pak Ustadz dulu itu. Tapi Allah kasih kesempatan. Allah kasih pertolongan. Nah rasa ini kan penting hadirin. Apalagi kondisi hari ini yang gak mudah. Yang gak sederhana, fitnah banyak. Fitnah syahwat banyak. Fitnah syubhat banyak. Mungkin kondisi ekonomi lagi gak bagus. Kalau kita nggak merasa Allah menyayangi kita, bahaya. Padahal nikmat Allah tuh tiap hari Allah kasih, tiap jam Allah kasih, tiap menit Allah kasih.
Tapi ya manusia begitu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin sekalian. Jadi ini kenikmatan kita bisa berkumpul di masjid ini, dan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua, memperbaiki urusan kita, memberikan keberkahan kepada DKM dan seluruh pengurus masjid ini, seluruh jamaah dan yang mengikuti, baik yang langsung maupun tidak langsung. Dan semoga Allah memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalikal qadir, dan Allah Maha mampu melakukan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan materi kita. Falyatafaddal. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر الغزي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يردكم كان أبصرا، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. Ya, jazakallahu khairan. Singkat saja kalimat terakhir, ma'ama fihi minal gham wa ta'abil qalb wa ta'dhibihi bima la darara fi 'alal mahsud. Ini sudah kita tekankan, tapi penekanan aja. Lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang hasad. Kata mereka, ma'ama udah ngelawan Allah nih. Orang yang hasad itu senantiasa hidupnya sedih gitu, nggak bahagia. Orang yang hasad itu orang yang nggak bahagia, hadirin, nggak bahagia. Kenapa? Sedih aja kerjanya. Jadi orang yang hasad itu sedih. Terus wata'abil qalb, dan hidupnya tuh capek hati, jamaah. Kalau capek fisik tuh tinggal tidur, tinggal istirahat, tinggal dipijit, gitu. Enakan dipijit. Itu kalau capek fisik. Tapi kalau capek hati, mau tidur sampai 3 hari juga nggak selesai itu masalah. Mau istirahat, mau keluar negeri dengan alasan healing, nggak akan healing gitu. Nggak bisa. Karena solusinya bukan kemana-mana, solusinya ada di hati dia. Jadi orang yang hasad itu capek hatinya. Yang ketiga, wa ta'dhibihi, dan dia tersiksa. Orang yang hasad itu hidupnya tersiksa, hadirin. Khususnya ketika dia mendengar tentang berita baik orang yang dihasati, tambah sengsara. Ditambah lagi jamaah, ini kan bukan tentang orang yang dia hasati, ini tentang hatinya itu sakit dan bisa jadi mati. Dan ini tentang dia menggugat kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hasad itu, walaupun dia tidak mendengar berita baik tentang orang yang dia hasati, tetap menderita. Dan walaupun pada saat dia mendengar atau dia melihat musibah
dialami oleh orang yang dia hasati, dia tetap tersiksa. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama si objek. Ini kaitannya dia melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia protes sama Allah. Kok kasihnya ke dia sih? Gitu. Nah kalau masalahnya adalah menggugat Allah dan masalahnya sakit parahnya hati dia, bahkan bisa jadi mati hatinya, maka dia akan tersiksa apapun yang terjadi dengan orang yang dia hasati. Itu poinnya. Dan menariknya jamaah sekalian, lihat apa kata para ulama. Bima la darara fi 'alal mahsud. Dan tersiksanya dia, terus capeknya hatinya, terus sedihnya kehidupannya, itu tidak akan memudorotkan orang yang dihasati itu. Gak akan memudorotkan. Dan kalau misalnya al-mahsud itu, jadi saya ulang ya, jadi capeknya dia, lalu letihnya hati dia, sedihnya kehidupannya, lalu tersiksanya batinnya, itu tidak akan memudorotkan orang yang dia hasati. Tidak akan. Kalaupun orang yang dihasati itu terkena efek dari fitnahan dia atau gibahan dia atau upaya dia secara fisik atau memang sengaja dijegal, lalu terkena dampaknya, misalnya orang-orang jadi menilai buruk, menilai si misalnya antum hasad sama siapa? Gitu ya. Biasanya kalau itu spontanitas, langsung sebut nama, jadi ketahuan. Enggak. Jadi misalnya sebut saja Allah, atau sebut saja Fulan lah. Fulan kan anonimnya bahasa Arab ya. Fulan. Jadi anggap saja gara-gara teman-temannya ini hasad sama si Fulan ini, lalu difitnah lah si Fulan itu, aibnya dibuka, dijelek-jelekin, terus memang dijegal. Lalu terkesan secara zahir si Fulan ini kena dampaknya. Jadi banyak pihak termakan, terus menganggap si Fulan ini orang buruk, orang yang gak baik. Sejatinya hati si Fulan tuh gak ada masalah. Gak ada masalah. Kecuali kalau si Fulan ini jauh dari Allah. Nah itu. Kecuali kalau si Fulan ini pada saat difitnah, digibahi dan seterusnya kurang mengingat Allah. Tauhidnya lagi lemah, maka si Fulan akan kena. Itu pun bukan gara-gara penghasat dengan segala manuvernya, bukan. Bukan itu poinnya. Itu karena si Fulan sendiri yang kebetulan lagi jauh dari Allah. Itu poinnya. Adapun semua manuver yang dilakukan, semua fitnah yang diucapkan, semua omongan yang gak ada pengaruhnya. Kecuali fisik atau hal-hal yang zahir. Dan kita udah jelaskan berkali-kali, sedangkan kebahagiaan seorang manusia itu kaitannya dengan apa? Ruh. Kebahagiaannya itu gak ada kaitan dengan fisik. Kebahagiaannya dengan hati. Kebahagiaan kita tolak ukurnya jiwa, bukan fisik. Jadi itu poin. Jadi kalau yang dihasati bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, dekat sama Allah,
beriman kepada takdir Allah, ridho, maka yang terjadi seperti para ulama kita yang mereka katakan kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah, saya berharap semua orang menggibahi saya. Itu para ulama. Kenapa? Kurang enak apa? Kita nggak sholat dapat pahala sholat. Kita nggak zikir dapat pahala zikir. Kita nggak puasa sunnah pada saat itu dapat pahala puasa. Maksud nggak sholat ini bukan nggak sholat subuh ya. Maksudnya tuh nggak sholat duha gitu loh. Hari ini kita lagi nggak sholat duha maksudnya. Yang gibahin kita sholat duha, dapat deh pahala sholat duha hari ini. Enak kita tuh. Jadi jangan salah paham gitu. Mas kok kemarin nggak jumatan? Pekan ini lagi banyak yang ngomongin saya. Gitu. Tadi gue udah mau pergi ke masjid, gue lihat tuh orang-orang di saf pertama. Udah gue balik aja. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan, salat Jumat kok begitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini nih yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi yang membuat hati orang terluka itu bukan omongan kita, bukan. Bukan caci maki kita, bukan fitnahan gibah kita atau kita jegal dia dan seterusnya. Yang membuat hati orang terluka adalah ketika dia jauh dari Allah, kurang ibadah kepada Allah. Makanya kan ketika itu terjadi dengan Nabi SAW. Nabi SAW dihina, dicela, dicaci, dimaki. Turun ayat. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا يَقُولُونَ. Surat apa tuh? Loh, kok lupa lagi itu loh. Ayo, yang sering diomongin orang. Ini sering diomongin orang. Loh, apa kata para ulama? Innama turma asyajaratul muthmirah. Yang ditimpukin itu pohon yang berbuah gitu. Ngerti nggak hadirin? Apa maksudnya? Maksudnya masa kecil aku Pak Ustadz, kalau ada pohon mangga berbuah aku timpukin. Bukan masa kecil, maksudnya orang itu kalau punya karya, orang itu kalau punya prestasi, itu akan ada aja orang yang ngomongin gitu. Ada aja orang yang jegal. Nabi SAW, lihat manusia terbaik, berdakwah kepada tauhid, lalu memberantas kesyirikan, mengajak orang pada akhlakul karimah, diserang orang apa enggak? Diserang orang gitu. Nah, apa? Ayat berapa? Sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Pinter kan? Karena pintar dapat 2. Jadi gitu. Jadi kalau lupa itu kita harus cari pintu belakang. Kalau lupa pintu depan, lah itu cerdik namanya. Jangan nyerah dulu, cari pintu depannya lupa, pintu belakang lah. Itu ayat berapa? 96, 97 atau 97, 97, 98. 97, 98. Kami tahu gimana perasaan dirimu, wahai Muhammad, wahai Rasul. Agak nggak nyaman Nabi SAW. Awalnya nggak nyaman. Apa ya? Lalu Rasul Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW ngapain? Labrak? Bukan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Segera bertasbih. Nah itu, segera bertasbih. Bukan disuruh ngelabrak. Segera bertasbih. Lalu bertahmid. Ingat nikmat-nikmat Allah. Itu. Semangat banget. Lagi diomongin orang hadirin. Gak apa-apa gitu. Ya siapa di antara. Lo kan kata Ibnu Hazm bilang apa? Barang siapa yang berharap
barang siapa yang berharap tidak diomongin oleh manusia, maka dia apa? Majnun, dia gila. Manusia terbaik saja diomongin orang apa enggak? Diomongin. Lalu Anda berharap Anda enggak diomongin orang? Kata Ibnu Hazm, gila, bayangin, subhanallah. Nah, balik lagi. Disuruh apa? Disuruh bertasbih. Lalu yang kedua disuruh bertahmid, alhamdulillah. Ingat kalau bertahmid berarti kita ingat nikmat-nikmat Allah, itu. Lalu yang ketiga disuruh apa? Sholat, hadirin. Nah itu. Bukan disuruh baca WA. Lo baca deh, gimana menurut lo? Lo bukan gitu, akhirnya tambah panas. Anda itu disuruh sholat. Lalu baru wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lalu berikutnya terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Jadi jangan mundur, terus aja beramal, beribadah dan berkarya. Gitu poin. Jadi dari sini dijelaskan oleh para ulama itu tidak memudaratkan sama sekali. Makanya kan kata Nabi SAW ke Ibnu Abbas, nah aku mau ajarin engkau itu beberapa kalimat, beberapa konsep. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta maka minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau Anda minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh umat berkoalisi, bersekutu untuk mensupport Anda, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan dan tetapkan untuk Anda. Wa nijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan kalau seluruh umat beroposisi untuk menyerang Anda, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Dan takdir Allah kepada kita dalam bentuk musibah kan tidak akan menghancurkan hati kita selama iman kita, tauhid kita, zikir kita kuat kepada Allah. Itu poin. Ini kan ilmu basic terus. Makanya kenapa dakwanya para nabi dan rasul itu tentang iman, tentang tauhid, karena ini tuh dipakai dimanapun dan kapanpun dan di ujian manapun dalam hidup kita. Dan salah satunya sangat efektif dalam dunia perhasatan ini. Iya. Orang yang hasad karena tauhidnya lemah. Makanya dia gugat takdir Allah. Itu berarti lemah dalam nama ahkamul hakimin. Allah maha bijak dalam memutuskan. Anda menggugat itu. Kalau Allah kasih dia seperti itu, Allah maha bijak. Kalau Allah kasih Anda seperti ini, Allah maha bijak. Jadi Anda gugat dua kasus sekaligus. Kasus rizki dia dan kasus rizki Anda. Itu masalah. Makanya berantakan hidup. Wong yang dia gugat Allah. Nah, bagi yang dihasati, dia nggak akan termudaratkan selama iman dan tauhidnya bagus, hadirin. Itu poin. Jadi dalam para ulama tuh kalau ngebahas tuh sangat dalam. Makanya hasad itu adalah misi bunuh diri, hadirin. Itu misi bunuh diri. Jadi yang
Yang berantakan itu diri kita sendiri kalau kita menghasad, bukan orang lain. Dan itu real hadirin. Makanya ulama, sebagai contoh, ulama seperti Ibrahim At-Taimi itu kan mengatakan inna rajula la yadhlimuni fa'arhamuhu. Sesungguhnya ketika ada seseorang berusaha menzolimi saya, kok saya iba ya sama dia? Kok saya lihat bagaimana ulama. Dan ini real. Ya itulah kalau iman dan tahu itu udah merasuk ke diri seseorang, ya begitu. Ada orang menzolimi saya, kok saya jadi kasihan sama dia. Itu. Jadi benar-benar real ini hadirin. Makanya hasad ini misi bunuh diri. Ini ngerusak, dan yang dirusak adalah diri kita sendiri. Makanya kita tahu ketika misalnya semuanya, sejarah membuktikan ketika iblis hasad sama Nabi Adam, yang hancur siapa? Iblis alaihissalam. Iblis laknatullah alaih. Nabi Adam tetap jadi Nabi alaihissalam. Ketika kakak-kakak Nabi Yusuf hasad sama Nabi Yusuf, yang bermasalah kakak-kakaknya. Nabi Yusuf masuk istana hadirin. Enak banget gitu. Emang sih di sumur dulu, tapi kan cuma sebentar. Habis itu istana. Ya Allah. Dengan kakak-kakaknya tetap ini aja gitu. Itu poinnya. Dapat fasilitas, udah masuk istana, diangkat anak, udah selesai ya. Makan gizi gitu loh. Pendidikan terbaik, fasilitas dapat, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang gitu-gitu aja yang hasad udah. Itu sejarah mencatat itu. Dan sejarah nggak akan berubah. Itu hadirin. Makanya ini pelajaran juga bagi kita ketika misalnya kita merasa sakit hati, kok dia tega menghasati saya. Ya kita jangan cepat-cepat nyalain orang juga, kita evaluasi diri kita. Kenapa kok kita begitu terpukul nih? Padahal kan konsepnya begini. Konsepnya kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Berarti kayaknya aku nih pekan ini kurang berzikir sama Allah. Nah, itu zikir deh tuh hadirin. Dan zikirnya jangan hanya dengan lisan, dihayati gitu. Lalu makna dari zikir yang kita baca itu kita perjuangkan gitu. Nah kalau itu dilakukan, maka insya Allah kita tenang. Itulah hadirin sekalian. Lihat orang munafik kan inti dari kemunafikan di zaman Nabi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya itu kenapa hadirin? Hasad. Karena sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul lah pihak yang paling dijagokan memimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi SAW datang, buyar semuanya. Lalu Aus dan Khazraj itu bersatu di belakang Rasulullah SAW. Kesel, marah, hasad. Akhirnya memutuskan buat front baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemunafikan kan nggak ada di kota Mekah. Jadilah mereka orang-orang munafik. Hidupnya bahagia? Nggak bahagia. Hidupnya sengsara. Hidupnya menderita. Itu. Dan gagal. Dan di akhirat fiddarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka mereka. Nah ini kan pelajaran mahal bagi kita.
pelajaran-pelajaran mahal bagi kita. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga diri kita dari hasad, dan kembalilah kepada Allah jika ada indikasi ada pihak-pihak yang hasad dengan kita. Karena intinya adalah tentang hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Makanya interaksi kita atau di antara kita itu semua hanya ujian. Hanya ujian. Hanya ujian. Ujian apa? Kesabaran. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian, sebagian kalian dengan yang lain, itu sebagai fitnah, ujian. Apa tujuannya? Ujian apa? Atasbirun. Sabar enggak? Wa kana rabbuka basira. Dan Allah Maha melihat. Allah Maha melihat performa kalian. Allah Maha melihat bagaimana kalian menghadapi ujian-ujian tersebut. Itu surat apa, ayat berapa? Ya, surat Al-Furqan 20 tuh jangan lupa tuh hadirin. Ini model kita dalam jazakallahu khairan, dalam berinteraksi sosial, ngadepin orang. Jadi ketika kita ngadepin orang itu, kita tuh harus selalu fokus ke atas. Ini lagi diuji sama Allah melalui ini orang. Itu poin. Itu poin. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika melihat orang-orang yang hasad kepada mereka, sebagian ulama itu mengatakan apa? Sebenarnya ini orang baik, tapi dia diuji oleh Allah dengan keberadaan saya. Gitu bahasanya. Bayangkan ulama bisa gitu ngomongnya. Kalau kita kayak neraka tuh orang tuh. Gitu. Dakwah kayak, atau kita nggak ngapain di segala macam. Atau ulama tuh kayaknya dia dugaan saya ini orang baik, cuman dia diuji sama Allah dengan keberadaan saya, gitu. Bisa gitu ya orang tuh. Dan itu real loh. Ini riwayat-riwayat kayak gitu tuh bukan fiktif, bukan ini. Itu benar-benar. Dan itu menunjukkan bagaimana kehidupan sesungguhnya, kenikmatan hidup yang mereka rasakan, kelapangan hati, kemegahan jiwa. Orang kalau udah begitu, itu gimana caranya disakitin jamaah? Ya bisa secara fisik. Kalau jiwa nggak bisa. Selama mereka dekat sama Allah. Bisa nggak kita ngomong gitu? Ada orang berusaha ngejegal kita. Insya Allah dia baik. Gitu. Tapi dia tuh diuji sama Allah dengan keberadaan saya. Gitu. Bisa nggak hadir? Susah ya. Bilang susah aja. Paling nggak kita semoga masuk surga dari kejujuran. Jadi susah nih kayak orang. Wah itu emang insyirahus sadar itu berat tadi. Lapang dada itu berat. Itu hanya segelintir orang yang bisa. Dan kita harus latihan terus. Gitu. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi jangan pernah lupa, ini kaidah simpel aja. Bahwa hasad itu menggugat Allah dan akan membuat sedih berkepanjangan, membuat hidup itu jadi capeknya luar biasa. Karena capek hati,
Terus yang ketiga, membuat jiwa dan hati kita tersiksa. Dan yang keempat, gak ada pengaruhnya sama orang tersebut. Gak ada pengaruhnya sama sekali dengan orang tersebut. Dan kalau dia tersiksa, bukan karena kita. Karena dia juga jauh dari Allah. Jadi artinya, jadi gini loh. Jadi kalau kan orang yang hasad itu kan tujuannya apa? Biar apa? Biar itu orang apa? Pengalaman orang maksudnya. Biar dia apa? Biar dia menderita, ya nggak sih? Biar dia menderita. Nah, tadi kita katakan, kalaupun orang yang dihasad itu menderita, karena apa? Karena manuver yang hasad, karena fitnahan yang hasad, karena gibahan yang hasad, tapi karena apa? Tapi karena dia jauh dari Allah, kurang bertauhid, kurang beriman, kurang berzikir, lalu bermaksiat dan sebagainya, kan gitu ya. Berarti kalau demikian, kita nggak hasad sama dia pun dia akan menderita, gitu. Ngerti nggak? Jangan salah paham dong. Jangan salah paham ya. Jadi benar-benar nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada gunanya. Jadi dia tuh mau Anda hasad, Anda nggak hasad, dia udah menderita. Jadi kalaupun dia menderita, nggak ada hubungannya sama Anda. Nggak ada. Jadi benar-benar percuma. Tapi juga jangan, kenapa nggak hasad sama dia? Kayaknya dia udah menderita deh. Ya nggak juga begitu gitu. Jadi aku mau hasad sama yang lain. Nggak, bukan begitu. Pola pikirnya tuh salah kadang-kadang kita. Tapi intinya dia tuh kalaupun menderita nggak ada hubungannya sama kita. Itu hadir. Luar biasa ya hadirnya. Jadi itulah. Udah adzan ini? Belum? Adzan di mana? Oh, di Bandung, Masya Allah. Jadi itu jemaah. Jadi kalaupun dia menderita, kita nggak hasad pun dia menderita. Kalau dia jauh dari Allah, ya. Kalau dia nggak berzikir sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak mentauhidkan Allah, kan begitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kita. Makanya kan rumus nyesek itu tuh apa sih hadirin? Rumus nyesek tuh apa? Nah, kenapa orang tuh nyesek banget? Gue nyesek nih gitu. Apa rumus nyesek? Pernah nggak ngalamin itu? Hah? Pernah apa sering? Sering Pak Ustaz. Coba buka surat Al-Hajj ayat 31. Hunafa'a lillah ghairu musyrikina bih. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiqa. Orang-orang yang lurus mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Barang siapa yang mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka kondisinya seperti apa? Akharra minas sama, seperti orang yang jatuh dari langit. Fatakhtafuhu ar-rih, terus diapain? Apa? Diapain? Dipatok-patok burung gitu. Lalu diombang-ambingkan angin ke tempat yang sangat jauh. Itu perasaan orang yang
tauhidnya bermasalah, apalagi sampai melakukan kesyirikan. Itu masalahnya. Wih. Itu pernah banji jumping itu, rasanya gimana hati itu? Waduh, nggak lagi deh Pak Ustaz. Gitu. Nah itu baru berapa meter? Fakharra minas sama, dari atas langit. Jadi itulah poinnya. Jadi bukan karena yang hasad, tapi karena tauhid dan syirik, itu masalahnya. Ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Muhammad bin Sirin, salah satu nama besar di dalam sejarah kita, pernah menyampaikan bahwa ma hasadtu ahadan ala syai'in minad dunya, aku tidak pernah hasad kepada siapapun dalam perkara dunia. Jadi aku nggak pernah hasad sama siapapun. Li'annahu in kana min ahlil jannah, karena apabila orang tersebut termasuk ahli surga, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in minad dunya wa huwa yasiru ilal jannah. Bagaimana bisa aku hasad kepada dia dalam perkara dunia, sedangkan dia akan masuk ke dalam surga? Gak ada gunanya, kata beliau. Udah jadi dari surga, dan surga lebih nikmat lagi, lebih indah lagi, dan seterusnya, dan hasad saya gak ada gunanya. Wa in kana min ahli nar, dan kalau dia termasuk ahli neraka, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in minad dunya wa huwa yasiru ila nar. Kalau dia ahli neraka, untuk apa saya hasad kepada seseorang yang dia juga akan diadab sama Allah di neraka? Gak ada gunanya juga. Itu yang tadi kita sampaikan sebelum maghrib. Jadi memang benar-benar ini gak ada gunanya. Kalau dia masuk surga, buat apa kita hasad? Oh, dia nanti masuk surga dan akan mendapatkan hal yang lebih indah dari ini. Dan kalau dia masuk neraka, ya untuk apa dihasati juga? Masa kita hasad sama calon penghuni neraka? Gua hasad banget sama dia bisa mau masuk neraka. Kan gak cocok hadirin. Jadi sekali lagi, ini akan menghancurkan diri kita sendiri, akan menghancurkan iman kita, akan menghancurkan fisik kita, tubuh kita, dan agama kita. Makanya Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala menyampaikan, i'lam annal hasada khuluqun dhamim. Ketahuilah hasad adalah akhlak yang hina, yang rendah. Ma idrarihi bil badan, dan ditambah lagi dia akan merusak badan, dia akan merusak tubuh. Kan itu tadi sedih, kan merusak tubuh. Orang yang sedih kan imunitas turun dan otomatis diserang penyakit segala macam. Nyesek gitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Wa ifsadihi liddin, dan dia akan merusak agama seseorang. Jadi bukan tubuh aja, agama dirusak. Akhirnya dia nggak mendapatkan ilmu nafi. Dia nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia akan gagal di ibadahnya dan lain sebagainya karena hatinya kotor. Begitu hatinya kotor, ilmunya jadi bermasalah. Dan begitu seterusnya. Jadi sekali lagi jamaah yang muliakan bahwa hendaknya kita camkan masalah ini sebaik-baiknya.
Dan ulama mengatakan wahwa awalu dham usiyallahu ta'ala bihi fis sama. Inilah dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah pertama kali di atas bumi. Maksudnya iblis. Ketika iblis hasad kepada Adam. Wa awalu dhanbin usiyallahu bihi fil ard. Dan ini lagi-lagi dosa pertama yang dilakukan di bumi. Jadi ini dosa pertama kali di atas bumi, maksudnya ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, dan ini pun juga dosa pertama di permukaan bumi ketika dua anak Adam itu menjadi dua tokoh di dalam kasus ini ketika Qabil hasad kepada Habil. Itu. Jadi kurang menakutkan apa? Ini anak Nabi hadirin. Anak yang dididik oleh seorang Nabi alaihissalam itu kena hasad. Jadi jangan pernah merasa aman dari hasad. Jangan pernah merasa punya imunitas terhadap hasad. Dan berpikir bahwa ini penyakit atau ini virus yang jauh dari kita. Enggak, ini virus di tengah-tengah kita. Cuman kita sadar apa enggak? Kita mau muhasabah atau tidak? Kita mau waspada atau tidak? Ini dosa pertama di atas bumi dan dosa pertama di bumi, dan ini salah satu induk dari berbagai macam dosa. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab hadirin sekalian, agak lebih banyak di malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada yang mau itu? Teman Tuli katanya mau tanya. Jadi tanya. Atau kalau ada waktu saya ini dulu ya, pertanyaan pertama dulu ya. Sambil siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk melihat di situ. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul dan selalu dilindungi oleh Allah. Kami ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kami teman-teman Tuli dan teman-teman yang ada di kajian ini, teman-teman dengar, sama-sama ingin belajar kajian. Tapi yang membedakan adalah aksesnya kami. Aksesnya seperti apa maksudnya? Teman-teman dengar di sini biasanya bisa sambil membaca, kemudian bisa mendengarkan kajian. Sambil tiduran bisa mendengarkan kajian. Masya Allah ya. Sambil ngobrol bisa mendengarkan kajian. Sambil bermain HP bisa mendengarkan kajian. Dan semuanya bisa didapat dengan penuh informasinya. Dan pahalanya pun sama dapatnya. Tapi untuk kami teman-teman Tuli, kami harus fokus. Karena kami matanya melihat ke juru bahasa isyarat. Jika kami menengok sebentar saja, pahalanya akan berkurang. Nah, mungkin dari sini kami sedikit ada rasa hasad kali ya. Untuk yang kedua, jika ada orang yang sukses, saya ingin seperti orang tersebut. Saya berusaha ingin seperti orang tersebut. Apakah ini termasuk hasad, Ustadz? Apakah dosa seperti itu? Karena pernah
Saya seperti dalam tanda kutip protes ya kepada Allah. Saya dijadikan seorang tuli. Saya ingin bertobat karena pernah protes. Caranya bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama jazakallah khair kepada teman-teman tuli. Dan memang mereka senang dipanggil dengan istilah itu ya, teman-teman tuli. Yang pertama, disinilah pentingnya ilmu gitu loh. Bahwa kita itu secara umum atau kita itu pada dasarnya itu enggak diukur dengan penggaris orang lain. Kita enggak disuruh sama dengan orang lain. Kita enggak dinilai dengan standar orang lain oleh Allah. Kita dinilai sesuai dengan nikmat dan apa yang Allah kasih ke kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya. Setiap orang itu beramal dengan perannya masing-masing, kotaknya masing-masing. Setiap orang itu beramal sesuai dengan talentanya masing-masing. Jadi kita itu benar-benar dibuat nyaman sama Allah. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Maha Baik, Al-Muhsin. Allah itu yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi yang kalian nggak sukai itu justru yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian pikir ini baik justru buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu. Dan kalian nggak tahu apa-apa. Makanya yang membuat kita nyesek itu bukan karena kondisi yang Allah kasih ke kita, tapi karena kesoktahuan kita. Makanya Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu mana yang terbaik buat Anda. Anda tuh nggak tahu apa-apa. Tugas Anda tuh beriman bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Al-Khabir yang tahu baik yang global maupun detail tentang kita. Ketika Allah takdirkan kita tuli, maka itu yang terbaik buat kita. Karena Allah tahu kalau kita bisa mendengar, itu nggak bagus. Dan bisa jadi kita masuk neraka karena telinga kita. Kita masuk neraka karena telinga kita. Dan itu poin, artinya dari pertama kali kita ketemu hanya sama teman-teman tuli tahun berapa waktu itu ya, udah cukup lama.
ada satu yang membuat, satu sisi yang membuat iri orang-orang yang atau teman-teman dengar ya, bahwa nanti pada saat kita dihisap dan Allah tanya tentang pendengaran kita, mereka tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendengaran mereka. Bukankah itu kenikmatan? Di saat kita ditanya tentang gibah yang kita dengar, fitnah yang kita dengar, hoax yang kita dengar, ucapan kotor yang kita dengar, semua yang kita dengar. Tapi orang yang Allah takdirkan gak bisa mendengar itu gak ditanya tentang itu. Dia gak dikasih pendengaran, gimana Allah tanya? Yang ditanya itu kan tentang nikmat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nanti kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih ke kalian. Itu. Jadi kita tuh diukur dengan penggaris kita, bukan penggaris orang. Tapi bodohnya manusia itu, kan surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu udah zolim, bodoh lagi. Allah udah kasih kita penggaris masing-masing. Tetap yang jadi fokus kita penggaris orang. Bisa dimengerti kan pembicaraan saya? Ini bukan pelajaran matematik loh ya. Ini kenapa penggaris ya Pak Ustadz? Nah, maksudnya kita itu menilai diri kita dengan kemampuan orang lain, parameter orang lain. Nikmat yang Allah kasih ke orang lain. Yang perintahkan kita seperti itu siapa? Gak ada. Tapi kebodohan kita yang mengajak kita berpikir demikian dan akhirnya kita sengsara sendiri. Padahal kita itu fokus aja sama apa yang Allah kasih. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat atas apa yang Allah kasih kepada kalian. Bukan atas apa yang Allah kasih kepada pihak lain, enggak. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi nggak bisa dengar itu cuman sebentar. Paling cuman 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lalu kita diuntungkan di hari kiamat pada saat yaumul hisab dengan keuntungan yang luar biasa. Di saat teman-teman dengar, mereka manggil kita tuh teman-teman dengar. Di saat teman-teman dengar itu sibuk mempertanggungjawabkan pendengarannya, sibuk menjawab pertanyaan Allah tentang kenapa dengar ini, kenapa dengar ini, kenapa dengar yang haram ini, karena Anda udah tahu haram, kenapa didengar, udah didengar dinikmatin lagi. Dan teman-teman tuli, insya Allah tidak seperti itu. Itu kan sebuah keuntungan yang luar biasa. Dan itu menunjukkan Allah maha bijak. Allah maha bijak. Dan itu masalah kita. Kita itu, jadi memang benar loh jamaah. Kenapa para ulama itu wanti-wanti kita jangan jadi ahli dunia. Karena itu yang membuat kita sengsara, membuat kita rusak, membuat kita berantakan. Bukan karena para ulama nggak pengen lihat kita sukses, enggak. Kan kalau bayangin ya, kalau kita punya kekurangan yang nggak bisa diotak-atik lagi, yang nggak bisa diobati, dan di waktu yang sama kita jadi ahli dunia, betapa berantakannya kita. Nggak bisa. Kartu mati udah. Skakmat udah. Tapi begitu ilmu itu masuk ke dalam sanubari kita, lalu kita mengenal Allah, lalu kita menjadi ahli akhirat, itu semua menjadi jauh lebih mudah. Karena kita sadar bahwa kelemahan kita di dunia, kekurangan kita yang sudah mentok, gak bisa diapa-apain, udah kekunci, udah kartu mati itu, mentok-mentok cuman sebentar.
Lalu itu akan mengurangi hisab kita pada hari kiamat yang jauh lebih lama daripada dunia. Dan itu mengurangi beban kita pada hari kiamat, mengurangi hisab kita, mengurangi dosa-dosa kita. Dan peluang kita ke surga semakin besar. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itulah kenapa pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya jadi ahli tauhid, pentingnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini bukan keren-kerenan. Ini bukan label untuk merasa paling suci lalu menjatuhkan orang. Ini kebutuhan. Ini kunci kebahagiaan. Dengan inilah satu-satunya cara kita bahagia. Karena ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan yang memang mentok udah. Gitu. Nggak bisa diapa-apain. Kenapa mentok? Karena memang bukan untuk jadi ahli dunia kita diciptakan. Karena memang kita di sini nggak lama gitu loh. Makanya dibuat mentok pun nggak ada isu. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena memang dari awal sampai akhir itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Mulk ayat 2, Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi kenapa ada banyak kekurangan memang nggak bisa diapa-apain lagi, udah mentok gitu loh. Udah udah kartu mati, nggak bisa dirubah. Karena memang dunia itu bukan bukan darud dawam, bukan tempat yang selama-lamanya. Tapi ini cuma sementara dan tujuannya untuk menguji. Uji apa? Uji ibadah dan amal. Sabar enggak gitu. Dan itu pun enggak lama. Dan segala kekurangan kita di dunia itu adalah keuntungan di akhirat. Kan selalu begitu. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, semuanya baik dan terbaik. Yang bisa dengar baik kalau apa? In asobatuhu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia dikasih kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Dan buat teman-teman tuli juga baik. Kenapa? Wa in asobatuhu dharra'u sabar wa kana khairan lah. Kalau dia diberikan kesulitan, musibah, kok nggak bisa dengar, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Yang jadi masalah, kita bermimpi ingin seperti teman kita, saudara kita. Padahal garis takdir jelas beda. Gimana coba Adit? Itu membuat kita tuh tertekan segala macam. Nikmatilah apa yang Allah kasih ke kita, hadirin sekalian. Jadi memang pintunya ini beda-beda. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu beramal dengan kondisinya masing-masing. Dan saya ingin meluruskan sedikit, teman-teman tuli itu, bayangin ya teman-teman. Ini kita teman-teman dengarnya harus merenung. Mereka tuh udah punya keuntungan di akhirat dari sisi mendengar, baik sangka banget sama hadirin sekalian. Gitu loh. Dengar nggak tadi? Kajian sambil apa tuh? Tiduran, pahalanya sama. Sambil main handphone, pahalanya sama. Terus ambil apa lagi? Ngobrol, pahalanya sama. Ya Allah, itu kurang husnudzon apa? Gitu. Itu husnudzon banget gitu loh. Nah ini yang perlu diluruskan. Teman-teman tuh lihat hafidhukumullah, itu yang ngobrol, yang main handphone, yang tiduran, itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Itu nggak, pahalanya beda. Bisa jadi nggak dapat pahala. Bisa jadi bukan hanya nggak dapat pahala, dosa bisa jadi. Kenapa? Meremehkan ilmu itu bahaya.
Karena kita dan tidak menjalankan perintah Allah itu dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Nah, semua kita sepakat, orang yang punya akal sehat dan punya wisdom, punya kebijaksanaan, itu sepakat. Orang yang dengar sambil main handphone, dengerin sambil tiduran, lalu sambil ngobrol, itu meremehkan, bukan memuliakan. Kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu bicara sebagai public speaker. Lalu audiensnya tidur-tiduran, main handphone, lalu ngobrol. Kira-kira perasaannya gimana? Baper. Kenapa? Karena dia merasa diremehkan. Dia merasa direndahkan. Nah, kalau Anda merasa diremehkan, kenapa Anda remehkan dan rendahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi teman-teman huli, orang-orang seperti itu bermasalah. Jadi jangan ngiri sama mereka. Itu bukan hanya itu bisa jadi dapat dosa mereka. Jadi sekali lagi, nggak usah khawatir. Gini loh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kendala mendengar, dan karena kekurangan yang Allah kasih, akhirnya kita hanya paham 60% atau hanya paham 30% dari materi yang disampaikan. Lalu kita berusaha mengamalkan hal tersebut yang 30% itu, maka kita telah berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, semampu kalian, bukan semampu teman kalian, bukan semampu teman-teman dengar, bukan, semampu kalian. Jadi kalau teman-teman tuli hanya bisa menyerap 20% dari materi, dan itu udah semampu beliau-beliau tersebut, lalu dia berusaha amalkan 20% itu, maka ia telah berhasil mengamalkan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu. Makanya salah satu masyayikh dulu, salah satu guru dulu, itu pernah mengatakan begini, kalau saya punya dua murid, yang satu cerdasnya keterlaluan, bahasa kita gitu, cerdas banget nih orang. Yang kedua antitesanya, lawan, antonimnya gitu loh. Namanya Anto, panjangnya antonim gitu misalnya. Udah aman jadi ya. Jadi yang pertama ini kata beliau nilainya 9,5. Ujian nilainya 9,5. Atau 9,7 lah, 9,7. Yang kedua dapat nilai 4. 4. Namun kata beliau, yang nilai 9,7 itu dengan konsep SKS, sistem kebut sesubuh gitu. Jadi bangun subuh baru buka-buka. Karena jeniusnya keterlaluan. Udah bukan semalam lagi, sesubuh udah. Gitu lah. Jadi bangun subuh jam 7 ujian baca-baca. 9,7 dari 100. Yang kedua dapat nilai 4. Belajarnya SKS juga, sistem kebut semester, beneran. Jadi dari hari pertama masuk itu belajar terus sampai hari ujian. Tapi memang kemampuannya 4 udah.
Udah mentok udah. Dijungkir balik untuk dapat 4,1 aja nggak bisa udah. Udah 4 udah. Udah kalau lihat mukanya 4 nih orang udah gitu udah. Jadi udah mentok. Kata beliau, yang akan saya kasih hadiah atau reward adalah yang kedua. Yang pertama dihukum. Kenapa? Karena yang kedua sudah mengamalkan surat At-Taghabun fattaqullaha mastata'tum. Adapun yang pertama muqassir, dia menyia-nyiakan kejeniusan dia dari Allah. Itu konsep kita. Itu baru bijak, hadirin. Orang itu jangan diukur dengan penggaris orang lain. Orang tuh beda-beda. Tapi kita harus bertakwa kepada Allah semampu kita masing-masing. Nah, seringkali kita selama ini itu dinilai dengan penggaris orang, dengan kemampuan orang. Akhirnya itu menjadi pola yang tidak sehat pada diri kita. Akhirnya kita gampang minder, gampang hasad, gampang semua penyakit hati ngumpul di kita. Itulah pentingnya kita belajar agama. Itu pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar iman, pentingnya belajar konsep yang benar. Jadi hidup tuh enak gitu loh. Kita tuh nggak harus jadi orang lain. Kita cuman cukup jadi hamba Rabbul Alamin dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Itu aja. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi nggak usah berkecil hati. Pertanyaan Allah di akhirat beda. Justru bisa jadi, sekali lagi, dan sangat besar kemungkinan, sekali lagi, teman-teman tuh ini jauh lebih mudah pertanyaannya dibanding kita-kita. Karena sekali lagi, lihat teman tuli, secara umum ya, teman-teman tuli itu Allah nggak kasih pendengaran. Dan kalau Allah nggak kasih pendengaran, biasanya bisa bicara apa tidak? Ya Allah, udah unggul 2-0 di hari kiamat dari kita. Padahal yang paling bikin banyak masuk neraka apa? Lisan, kemaluan, lisan, ya Allah. Lisan. Dengan dia. Oke, mungkin ada bahasa isyarat, kan itu juga itu pengganti lisan. Dihisap gak? Dihisap. Tapi kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Di antaranya ruang lingkup terbatas, beda dengan lisan. Ruang lingkupnya jauh lebih luas. Dan lain-lain. Apakah itu bukan keuntungan? Bayangin gak sih gimana kita pertanggungjawabkan lisan kita di hari kiamat? Apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Hadirin, sekali lagi jadilah ahli akhirat, jangan jadi ahli dunia. Yang bikin berantakan ini kita jadi ahli dunia, itu jadi masalah. Dan ini bukan bicarakan pihak lain, ini bicarakan diri sendiri. Kalau kita, baik yang bicara maupun mendengarkan, akhirnya mentok-mentok jadi ahli dunia lagi, berantakan hidup kita. Tapi kalau kita jadi ahli akhirat, bisa jadi teman-teman tuli merasa bersyukur, bukan sabar lagi, bersyukur. Karena pada saat di hari yang paling mencekam, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, di hari ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, di hari di mana kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, uratan, hufatan, gurlan, buhma, kata Nabi SAW. Dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, tidak bawa bekal, dan matahari 1 mil, di saat kita harus mempertanggungjawabkan semua lisan kita, mereka tidak. Di saat kita harus pertanggungjawabkan apa saja yang kita dengar, mereka tidak. Itu kurang untuk apa? Jadi hadirin Allah muliakan.
Semua plus minus hadirin. Semua plus minus. Dan yang kita jangan minta jadi tuli juga hadirin. Jangan minta ujian. Jangan minta ujian. Minta keselamatan kata Allah. Makanya kita diajarkan minta al-afwa wal afiyah. Makanya pagi petang kita minta apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu Pak. Minta diampuni, minta selamat dan afiat itu. Jangan minta ujian. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap ketemu sama musuh. Was'alullah al-afiyah. Minta selamat kata Nabi SAW. Jangan minta ujian. Jangan pernah minta ujian. Minta selamat. Minta selamat. Itu yang bisa mendengar, bisa bicara. Teman-teman tuli, ingat hikmah yang Allah kasih. Mereka atau teman-teman unggul 2-0. Allah, mereka nggak dengar gibah, nggak dengar fitnah, gitu loh. Nggak dengar macam-macam, nggak dengar hal-hal yang haram. Lalu di sisi lain, adapun ilmu dan akses kebaikan, Allah hanya minta sesuai dengan kemampuan dan akses. Kan enak hadirin. Yang buruk-buruk dari pendengaran nggak dengar. Adapun yang baik-baik nggak diminta 100%. Hanya diminta sesuai yang mampu saja, mampu diserap dan mampu dipahami. Itu luar biasa. Itu poin. Itu poin besar hadirin. Enak subhanallah. Salah satu dari beliau-beliau itu jamaah sekalian itu menghafal Al-Fatihah. Antum menghafal Al-Fatihah berapa lama? Hah? Berapa? Al-Fatihah. Dulu waktu kecil. Pernah kecil nggak hadirin? Langsung gede. Salah satu dari beliau-beliau itu, biar kita ngerti ya, biar kita ngerti bagaimana arah perbedaan hisab kita dengan mereka di hari kiamat. Di antara mereka menghafal Al-Fatihah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu jungkir balik hadirin. Sedangkan kita menghafal Al-Fatihah hanya hitungan jam. Atau 1-2 hari lah dulu. Jadi perjuangan kita dengan mereka itu jaraknya itu bisa 300-an hari. Sesuatu yang dengan mudah kita hafal dan kuasai dalam 1 hari. Mereka butuh waktu 1 tahun. Pikirkan bagaimana gap hisab di hari kiamat kelak. Itu poinnya. Jadi jangan kesian-kesian sama mereka. Mereka nggak pantas dikesihani. Kita yang harus mikir. Gitu lah. Kan Allah tanya, oke Anda bisa hafal cepat. Kok nggak ada yang hafal? Kok kulhu terus? Kan itu. Ada saudara-saudara Anda butuh waktu 1 tahun. Al-Fatihah 1 tahun hadirin. Waktu beliau setoran ke saya, itu seneng, Masya Allah, bahagia. Kita yang malu jamaah, kita ya malu, bisa 1 tahun itu. Hidup kita dipakai buat apa selama ini? Umur kita pakai buat apa selama ini? Waktu kita pakai buat apa selama ini? Gak ada hafalan kita. Padahal Allah kasih kecerdasan, Allah kasih daya ingat, Allah kasih kemudahan, Allah kasih lisan. Mereka 1 tahun Al-Fatihah ini. Kan kita mikir ya, gimana hisab di hari kiamat? Wa an umrihi fima afnah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang
4 perkara. Di antaranya dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Waktu ditanya sama Allah. Ada saudara-saudara kita 1 tahun, Al-Fatihah 1 tahun lah diri. Kita dengan mudah, semua akses. Gak ada hafalannya. Gak deket sama Allah. Buang-buang waktu. Nanti ngobrol sana, ngobrol sini. Udah gitu haram lagi pembicaraannya. Gimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita kepedean, lalu merasa ujub dengan apa yang kita lakukan, tambah berantakan lagi diri kita. Jadi justru yang kita harus kesihani seringkali diri kita, jemaah. Yang kita harus merasa diri, yang harus kita pandang rendah itu diri kita, bukan mereka. Gitu. Atau mereka jarak dari tempat beliau-beliau itu ke sini jauh loh, jauh. Lebih jauh dari banyak di antara hadirin. Saya nggak mengatakan semua ya, tapi banyak, mungkin lebih jauh dari setengah hadirin sekalian di sini. Lalu ketika mereka datang ke sini, daya serap mereka nggak semudah kita, tapi tetap datang setiap pekan, tetap berjuang, tetap ini. Terus terang ya, kecepatan saya bicara di sini itu menyulitkan mereka. Kecepatan saya bicara di setiap pekan ini, dan banyak pihak mengatakan saya nih lambat kalau bicara. Banyak yang kasihan, kenapa bicaranya nggak kayak khutbah Jumat? Ya karena ini hari Sabtu gitu. Maksud saya, tenang. Beda, Nabi SAW tuh kalau khutbah, kalau bicara tuh beda. Di kulli maqam maqal, setiap momen itu ada cara bicara. Tapi maksudnya banyak yang kasih masukan. Misalnya kecepatan saya bicara, misalnya di Riyadhus Shalihin, itu bagi mereka terlalu lambat. Pembicaraan saya seperti ini, bagi teman-teman tuli itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Kalau saya punya majelis dengan mereka secara khusus, saya harus kurangi kecepatan saya mungkin di 40% sampai 50% dari seperti ini. Terus pelan-pelan. Gitu. Artinya, saya tahu persis ketika mereka datang dari jauh ke sini setiap pekan, dengan segala keterbatasan, mereka sangat kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Walaupun udah dibantu ya, karena kecepatan saya bicara itu tidak sesuai dengan standar mereka. Ya. Tapi mereka tetap datang. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti dari kiamat? Kita dikasih semuanya. Tapi effort kita bagaimana? Semangat kita seperti apa? Bagaimana pertanggungjawaban kita tentang lisan kita dan tentang telinga kita? Itu poin. Itu yang harus kita renungkan hadirin. Dan mereka nggak ngeluh gitu. Mereka bersyukur, bahkan mereka ngiri sama antum. Itulah hadirin sekalian. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan hisab pada hari kiamat. Mintalah kepada Allah. Allah mahasibni hisaban yasira. Mudahkan kita hisab. Kalau perlu nggak ada hisab, nggak ada azab pada hari kiamat. Dan kita tahu dosa-dosa kita banyak, kesalahan-kesalahan kita banyak, kekhilafan kita banyak. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kita, baik teman-teman dengar dan teman-teman tuli. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang membantu pengurusan jenazah di bulan mulia. Ketika kita masih diberikan waktu di bulan mulia ini,
Cara terbaik mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan waktu istimewa ini untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Semoga kelak saat tutup usia, ada banyak bekal amal yang kita bawa menuju akhirat. Di bulan mulia ini, terbuka kesempatan berinfak untuk pengurusan jenazah bersama Muhajir Project Janais. Dengan target program sepanjang 2024 mencakup dan total dana program sekitar 775 juta rupiah. Ambil bagian dalam pengurusan jenazah, raihlah pahala berlipat ganda di bulan mulia. Salurkan donasi Anda melalui